menginjakkan kaki kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, di rumah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Jemaah yang mulia, ini perkara yang besar walaupun nampaknya kecil, karena tidak semua orang yang mampu untuk mengerjakan ini. Karena bukan dasar dari kekuatan kita untuk mentaati perintah Allah dengan cara sunnah baginda Rasulullah SAW. Bukan besarnya badan kita, kuatnya tenaga kita, luangnya waktu kita, dekatnya rumah kita dari musola ini, tapi memang semata-mata taufik Allah Subhanahu wa taala, karena kekuatan yang Allah kasih kepada diri kita untuk mentaati perintah Allah. Masih banyak lagi fisik yang lebih kuat, badan yang lebih besar, rumah yang lebih dekat, waktu yang lebih luang, tapi tak mampu untuk melangkahkan kaki untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang mulia, inilah yang patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan diri kita di dunia ini bukan untuk semata-mata yang lain. Allah SWT menciptakan kita di dunia bukan untuk memperbaiki dunia kita. Sebagaimana telah kita lihat, kita dengar, dan telah kita baca kisah-kisah para nabi. Nabi ini diturun dengan keahlian masing-masing. Ada yang ahli perahu, ada yang ahli besi. Tetapi jemaah yang mulia, tapi para nabi tidak mengajarkan keahlian kepada umatnya, kepada kaumnya. Apa yang tugas nabi? Bagaimana nabi ini meluruskan akidah manusia yang tadi menyembah berhala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi Tuhan yang banyak menjadi satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini bagaimana hendak menyempurnakan iman. Supaya apa jemaah yang mulia? Supaya manusia tatkala tinggalkan dunia dia selamat dari neraka jahanam. Inilah tugas para nabi. Seperti halnya nabi kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dia berkumpul lunus, Pak. Dia tidak pandang, dia tidak pernah kena letih, dia tidak pernah kena lelah, dia tidak pernah hujan, panas. Untuk apa jemaah? Untuk kita, untuk umat, supaya umat ini terselamat, supaya umat manusia ini mati dalam keadaan beriman. Karena Rasulullah lebih mengetahui bagaimana siksanya neraka tersebut. Karena Rasulullah yang pernah melihatnya, dan Rasulullah telah mengetahui dia bagaimana nikmatnya surga. Karena Rasulullah SAW telah melihat itu. Jemaah yang mulia, suatu saat nanti tatkala di padang mahsyar, manusia ini sebab kebingungan. Bingung dia, hendak mencari tempatnya berlindung untuk mencari keselamatan. Datang nanti umat berombongan kepada Nabi Adam alaihissalam. Umat-umat ini katakan, wahai Adam, tolonglah kami, berilah kami syafaat. Maka Nabi Adam alaihissalam katakan, saya tidak bisa memberi kalian syafaat, wahai manusia. Coba kalian datang kepada Nabi Ibrahim, karena dia adalah Khalilullah. Mungkin dia bisa memberi kalian syafaat. Maka manusia ini pun berbondong-bondong mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala itu manusia katakan, wahai Nabi Ibrahim, tolong kami, berikanlah kami syafaat supaya kami terselamat. Jemaah yang mulia,
Nabi Ibrahim katakan, wahai manusia, saya tidak bisa memberikan kalian syafaat. Kalian datanglah kepada Nabi Musa. Kalau dia Khalilullah, kalamullah yang bisa bicara kepada Allah, mungkin dia bisa untuk memberikan kalian syafaat. Maka berbondong-bondong manusia yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, tolong kami, berilah kami syafaat supaya kami terselamat. Maka Nabi Musa alaihissalam katakan, wahai manusia, saya pun tak bisa memberikan kalian syafaat. Datanglah kalian kepada Nabi Isa, karena dia adalah Ruhullah. Mungkin dia bisa menyelamatkan kalian, mungkin dia bisa memberikan syafaat kepada kalian. Cuma yang mulia, manusia ini pun datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Katakan, wahai Isa, wahai Nabi Isa, tolong kami, berilah kami syafaat. Maka Nabi Isa katakan, wahai manusia, saya pun tak bisa memberikan kalian syafaat. Cobalah kalian datang kepada Nabi Muhammad SAW, mungkin dia bisa memberikan kalian. Maka Rasulullah katakan, wahai manusia, marilah biar aku memberikan syafaat kepada kalian. Biarlah aku menghadap kepada Allah, biarlah aku menghadap Allah untuk memberikan syafaat kalian, supaya kalian terselamat. Jemaah yang mulia, seperti inilah kehidupan. Di saat ini kita melakukan suatu kebaikan, memang tidak nampak hasil yang apa yang kita buat saat ini. Dan keburukan yang kita buat selama ini memang tidak nampak apa ganjaran dan apa balasannya. Tapi yakinlah Pak, sekecil-kecil apapun kebaikan yang kita buat di dunia ini pasti ada balasan. Dan begitu pula sekecil-kecil keburukan yang kita buat di dunia ini pasti ada balasan. Jemaah yang mulia, tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah, maka Rasulullah katakan, dia merayu Allah dengan pujian-pujian yang agung. Pujian-pujian yang dia sekarang sudah yang tidak dia ingat lagi, Pak. Apa pujian itu? Sehingga Rasulullah sujud. Maka Allah katakan, wahai Muhammad, bangunlah engkau. Bicaralah, akan aku dengar. Mintalah, pasti akan aku kabulkan. Maka Rasulullah katakan, umatku. Kita tak dipikirkan Rasulullah, bukan yang lain. Maka Allah katakan, wahai Muhammad, silahkan kau ambil manusia di dalam neraka yang imannya walaupun sebesar biji sawi. Biji sawi kecil. Walaupun imannya sebesar biji sawi, kau ambillah manusia dalam neraka walaupun sebesar biji sawi imannya, dan keluarkanlah mereka. Masukkan mereka ke dalam sungai kehidupan, masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu. Setelah Rasulullah keluarkan manusia dari neraka yang imannya sebesar biji sawi, maka Rasulullah pun sujud lagi kepada Allah. Rasulullah rayu lagi Allah. Wahai Muhammad, kata, wahai kekasihku, bangunlah, mintalah, pasti akan aku beri. Maka Rasulullah katakan, umatku, silahkan kau ambil manusia di dalam neraka yang imannya sebesar biji zarah. Ambil dan keluarkan mereka, masukkan dalam sungai kehidupan, masukkan ke dalam surga. Jemaah yang mulia, inilah cintanya Rasul. Bukan hanya di dunia yang dia pikirkan, di akhirat pun dia pikirkan kita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil ini manusia yang imannya sebesar zarah, lalu dimasukkan dalam sungai kehidupan, lalu dimasukkan dalam surga. Setelah itu sujud lagi Rasulullah. Sujud lagi.
dia puji-puji lagi Allah, dia agung-agungkan lagi Allah, dia rayukan lagi Allah. Maka Allah katakan, wahai Muhammad, bangunlah, mintalah, pasti akan aku. Bicaralah, pasti akan aku dengar. Maka dia katakan, umatku. Maka Rasulullah Allah katakan, wahai kekasihku, kau ambil lagi lah manusia yang di dalam neraka, yang imannya lebih kecil lagi dari debu. Kalau emas, mutiara, jemaah yang mulia, walaupun mutiara apa yang paling berharga di dunia ini, itu sebesar debu, itu tidak ada harga. Tidak ada harga. Tapi kalau iman sebesar debu, jemaah yang mulia, jaminan Allah surga Allah Subhanahu. Maka Rasulullah SAW datang ke nerakanya Allah. Maka Rasul ambil ini manusia yang imannya sebesar debu, lalu masukkan ke dalam surga. Sujud lagi, Pak. Sujud lagi, Rasulullah sujud lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia puji-puji lagi, dia agung-agungkan lagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah SWT katakan, wahai kekasihku, bicaralah, akan aku dengar. Mintalah, pasti akan kuberi. Wahai Allah, umatku. Maka Allah katakan pada Rasulullah SAW, wahai kekasihku, kau ambillah manusia yang di dunia, selama di dunia tidak pernah berbuat kebaikan, keburukan saja yang dia buat, tidak pernah mentaati perintah Allah, tetapi hanya sekali saja dia ucapkan kata Allah, kau ambil dari neraka itu. Jemaah yang mulia, inilah pentingnya iman. Sebesar apapun kita, dosa kita di dunia ini, kalau masih beriman dengan dia, maka Allah akan selamatkan kita di dalam neraka. Tapi jangan kita berpikir, Pak Allah, walaupun saya berbuat dosa, masuknya aku dalam surga, tahan nggak kita merasakan siksa dalam neraka yang tidak tahu kapan berakhirnya siksa. Inilah imannya, kasih sayang Rasulullah pada kita.